Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kepenuhan hidup dalam Kristus. Ajaran-ajaran sesat dan filsafat pemikiran manusia yang tidak mempedulikan Tuhan Yesus sama sekali ada di mana-mana. Kita dapat menang dari semuanya itu bila kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 15 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita mengalami kepenuhan dalam Kristus sehingga kita dapat hidup berkemenangan atas setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan dan filsafat pemikiran manusia yang tidak mempedulikan Tuhan Yesus dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama sekali. Yang pertama, saudaraku, setelah menerima Kristus, kita harus bertumbuh. Inilah langkah pertama bagaimana kita mengalami kepenuhan dalam Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur." Dalam 2 ayat ini, saudaraku, ada 3 hal khusus yang harus dilakukan orang percaya setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya senantiasa mengalami kepenuhan dalam Kristus. Yang pertama, saudaraku, kita harus berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melimpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua, bagaimana kita mengalami, saudaraku, kepenuhan hidup dalam Kristus. Yang kedua adalah orang percaya harus dipenuhi di dalam Kristus. Ditulis dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, "Sebab dalam Dialah atau dalam Yesuslah, dalam Kristus Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa." Kata berdiam dari kata katoike artinya tinggal berdiam, menghuni atau menetap. Sedangkan kata kepenuhan arti dalam bahasa aslinya disebut dengan pleroma, atau tidak ada satupun dari sifat Allah yang kurang di dalam Kristus, saudaraku. Jadi kepenuhan kealahan selalu berdiam di dalam Kristus bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, karena Dia adalah Tuhan, saudaraku. Kepenuhan Allah tetap berdiam di dalam Kristus. Juga ketika Kristus hidup di dalam dunia ini sebagai manusia. Jadi ketika seseorang benar-benar percaya dan menjadi bagian dalam Kristus Yesus, mereka akan mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Nah, 1 Korintus 1 ayat 30, saudaraku, meneguhkan kita lagi. "Tetapi oleh Kristus, oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita." Dalam ayat ini, saudaraku, orang-orang percaya yang telah dipenuhi di dalam Kristus, maka orang percaya mendapatkan hikmat, dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Ini adalah berkat, saudaraku, bila kita sebagai orang percaya dipenuhi dalam Kristus. Dan kebenaran yang ketiga, kepenuhan dalam Kristus adalah kita dihidupkan Allah dan diberi kemenangan atas kuasa iblis. Kolose 2 ayat 13 sampai 15 berkata, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan oleh Kristus dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, maksudnya di sini adalah roh-roh jahat, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dalam kemenangan Kristus atas kuasa jahat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kehidupan dalam Kristus, maka kita dihidupkan Allah bersama dengan Kristus. Sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Allah juga telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yaitu iblis saudaraku, sehingga kita yang percaya mengalami kepenuhan dalam Kristus dapat hidup berkemenangan melawan iblis bersama-sama dengan Kristus. Haleluya saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Bagaimana kita dapat mengalami kepenuhan dalam Kristus. Kepenuhan dalam Kristus saudara, supaya hidup berkemenangan. Yang pertama, setelah menerima Kristus kita harus bertumbuh. Harus berakar. Harus tetap teguh saudaraku di dalam Tuhan. Yang kedua, orang percaya harus dipenuhi dalam Kristus, yaitu dengan apa? Berakar saudaraku dan bertumbuh. Kita harus bertambah teguh dalam iman. Kita harus melimpah dengan syukur. Dan yang ketiga saudaraku, kepenuhan hidup dalam Kristus, kita dihidupkan oleh Allah dan diberi kemenangan atas kuasa iblis. Jadi orang percaya itu hidup berkemenangan saat sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Sekali lagi saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Yesus Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hidup kami dipenuhi dengan kehadirat-Mu Tuhan. Kehadiran Kristus memenuhi kami sehingga kami hidup berkemenangan. Kami berakar di dalam Tuhan. Kami bertambah teguh di dalam Tuhan. Kami kuat dalam iman di dalam Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.